Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua diberi kesehatan dan selalu berada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabat yang baik yang selalu berpegang teguh kepada syariatnya. Sepintas kita akan mengupas sejarah berdirinya Yayasan Nurul Huda Cianjur secara singkat. Kurang lebih 30 tahun silam, Pondok Pesantren Nurul Huda atau Yayasan Nurul Huda telah memberikan kontribusi ilmu pengetahuan di bidang pendidikan Islam dari tahun 90-an, tepatnya pada tahun 1992. Yayasan ini berdiri di tanah milik almarhum Kyai Haji Atang Sulaiman beserta istri Ibu Hajah Khadijah dengan luas 6.000 meter kubik yang kemudian pada tahun 2018 400 meter ditambah 300 meter oleh Ibu Hajah Khadijah. Sebelum Yayasan Nurul Huda berdiri menjadi sekarang ini, dulunya terlebih dahulu telah didirikan Pondok Pesantren Salafi PDPL atau Pondok Laki-Laki untuk santri yang mukim dan mondok pada saat itu, yang diprakarsai oleh almarhum Kyai Haji Atang Sulaiman bersama putra-putra dan Mama Burhanuddin pada saat pendiriannya di tahun 1992. Dengan santri yang mukim pada saat itu berjumlah 5 orang, yaitu Ustadz Sohibin, Kang Yusron, almarhum Anang Khoer, Asep Makmur, dan Budi. Dengan seiringnya waktu, Mama Burhanuddin dengan dibantu para santri dan putra almarhum Kyai Haji Atang Sulaiman kala itu sebagai tenaga pendidik, telah menarik minat masyarakat setempat untuk mencari ilmu di pondok itu. Dengan bertambahnya santri mukim dan banyaknya jumlah anak-anak usia dini yang belajar di pondok itu, yang kemudian pada tahun 1994 telah diresmikan menjadi pondok pesantren. Yang kala itu santri yang mukim hanya untuk santri laki-laki saja, ditambah dengan anak-anak yang pulang pergi ke rumah dari warga setempat atau disebut santri ngalong. Pengajaran yang diberikan kala itu seperti pengajaran santri pada umumnya dengan metode balagan, sorogan, belajar tajwid, dan bermacam-macam kitab kuning. Hingga pada tahun 2001 kemudian didirikan Pondok Pesantren Putri, dan dengan bertambahnya santri dan santriawati bertambah pula tenaga pendidik yang kala itu diisi pengajian-pengajian oleh putra-putra almarhum Kyai Haji Atang Sulaiman. Hingga pada tahun 2003 telah diresmikan secara legal dengan nama Pondok Pesantren Nurul Huda, yang diresmikan langsung oleh Bapak Warsidi yang kala itu menjabat sebagai Bupati Kabupaten Cianjur dengan nama Pondok Pesantren Nurul Huda. Nama Nurul Huda sendiri diambil dari perpaduan dua nama pondok pesantren yang sudah ada pada saat itu, yakni Pondok Pesantren An-Nur yang bertempat di Garut dan Miftahul Huda di Tasik sebagai tempat menimba dan mencari ilmu para dewan guru di Nurul Huda sekarang ini, seperti Mama Burhanuddin, Kyai Haji Deden, Kyai Haji Dadan dan istri, Kyai Haji Endang beserta istri, Ustadz Dasep. Dan dengan perpaduan dari nama An-Nur dan Miftahul Huda itu, maka diambillah nama Nurul Huda hasil keputusan bersama. Pada saat wafatnya almarhum Kyai Haji Atang Sulaiman di tahun 2007, lembaga ini terus berkembang demi mewujudkan cita-cita almarhum dan pesantren untuk memanfaatkan lahan sebagai syiar Islam, tempat pengamalan para putra-putra di kemudian hari, dan cita-cita dari awal almarhum ingin mendirikan sebuah pesantren. Hingga pada tahun 2008 berdirilah TPA Nurul Huda yang disusul pendirian PAUD Nurul Huda pada tahun 2009 setelahnya, yang sama-sama dijalankan oleh pihak keluarga. Dan pada tahun 2012 kemudian didirikan SMK Nurul Huda yang kemudian berganti menjadi sebuah yayasan Nurul Huda yang menaungi lembaga-lembaga pendidikan di dalamnya seperti SMK Nurul Huda, TPA Nurul Huda, dan PAUD Nurul Huda. Disusul kemudian tahun 2019 setelahnya didirikan pula SMP IT Insan Cita Nurul Huda yang diprakarsai oleh santri dan alumni Nurul Huda, pihak yayasan dan kawan-kawan dari Himpunan Mahasiswa Islam sampai sekarang.
Sebuah perencanaan untuk menjadi sebuah lembaga pendidikan yang unggul, Yayasan Nurul Huda terus mengembangkan setiap inovasi-inovasi pendidikan di dalamnya, bertekad untuk mendidik santri agar menjadi insan yang berkualitas, beriman dan berilmu, serta membentuk karakter yang berakhlakul karimah. Ditambah dengan pendidikan ekstra seperti nagmah, seni baca Al-Quran, kitabah tarbiyahan, nasyid, marawis, dan hadroh, bahsul kutub, leadership, keorganisasian, albar janji, resimen santri, dan olahraga. Yang diharapkan bisa mewujudkan visi Nurul Huda, yaitu terwujudnya insan yang memiliki keseimbangan spiritual dan moral menuju generasi ulul albab, berkomitmen tinggi terhadap kemaslahatan umat dengan berlandaskan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبري للهادي في حسن الخلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد
العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا